dengan adanya ujian tersebut, maka ketika orang bersabar, derajatnya semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika seseorang itu ketika diuji lalu dia tidak menyanggupinya, maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa-apa yang telah kita lakukan. Kita memberikan salawat dan salam cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan semoga salawat dan salam itu sampai juga kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembahasan yang kemarin yang dibawakan oleh Al-Ustadz Marzuki Kai LC, maka kami melanjutkan bagian tafsirnya, bagian detail dari apa yang telah disebutkan. Ada yang masih ingat kemarin kita sampai pada apa-apa yang menyebabkan seseorang itu mandi wajib, ya? Yang pertama apa? Yang pertama adalah masuknya kepala laki-laki, bagian kemaluan, maaf, ke dalam lubang. Jadi hanya masuk saja, cuman masuk saja tanpa keluar cairan, itu sudah menyebabkan wajib mandi, walaupun hanya bagian kepalanya. Kemudian yang kedua adalah keluarnya mani, entah ini masuk atau tidak, entah dia nanti tidur kemudian mimpi basah, maka dia wajib mandi. Itu kemarin sudah dijelaskan, ya. Kemudian juga yang haid, tentu saja ini semua orang tahu haid. Begitu juga dengan nifas. Nifas ini adalah setelah melahirkan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika melahirkan. Jadi orang itu ketika melahirkan, sesudah melahirkan hilang dia punya rasa sakit, maka supaya dia bisa sholat, dia harus mandi dulu, dan mandinya itu menjadi wajib. Dia harus mandi dulu baru dia bisa sholat, tidak boleh tidak mandi, ya. Kemudian yang terakhir adalah meninggal. Nah, khusus meninggal ini, kalau sebelumnya untuk orang yang sudah atau orang yang masih hidup. Nah, kenapa orang yang meninggal disebutkan? Padahal orang yang meninggal itu kan sudah mati, harusnya dia sudah bukan lagi atau dia tidak terbebani dengan syariat. Maka yang dimaksud di sini adalah orang yang meninggal dan orang yang hidup yang kena kewajiban untuk memandikan yang telah meninggal. Jadi bukan si mayat yang kena kewajiban mandi, tapi yang kena kewajiban mandi adalah orang yang memandikan. Mereka wajib untuk memandikan. Adapun tafsil kemarin itu baru sampai pada nifas, ya, nifas, haid. Kemudian yang selanjutnya bagian tafsilnya, bagian detailnya, ya. Jadi yang kelima itu adalah melahirkan. Kita jelaskan sedikit, ya, yaitu ketika keluar atau melahirkan itu walau bila rutubah, meskipun yang keluar itu misalnya kering, alkalnya entah bagaimana ini sang pengarang menulis, tapi ada kalanya orang itu melahirkan dalam keadaan kering, tidak lembab dia punya bayi, mungkin seperti itu. Jadi meskipun tidak keluar, tapi tetap dia harus wajib mandi. Au alaqah, atau hanya segumpal darah, meskipun misalnya dia melahirkan tapi anaknya tidak keluar, yang keluar cuma segumpal darah, sama, dia wajib mandi. Kenapa? Karena asalnya itu adalah manusia, kan manusia dari segumpal darah. Jadi meskipun yang keluar hanya segumpal darah, tetap dia wajib mandi. Kenapa? Karena asal dari manusia itu adalah segumpal darah. Kemudian yang keenam adalah mati. Ketika meninggal, orang yang masih hidup wajib memandikan orang yang telah meninggal. Wajibnya wajib apa? Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Wajib kifayah ini sebagian saja yang memandikan, tidak semuanya. Tapi wajib kifayah ini kalau tidak ada yang memandikan sama sekali, semuanya berdosa. Dosa besar, meninggalkan kewajiban itu dosa besar, meskipun wajib kifayah. Kecuali dia mati syahid. Nah, ini bagian yang perincian. Apakah orang mati syahid itu tidak perlu dimandikan? Tergantung dia punya mati syahid seperti apa. Kalau
Imam Nawawi membagi mati syahid itu ada tiga golongan. Ada yang mati syahid di dunia dan di akhirat. Dia dapat perlakuan mati syahid di dunia dan juga di akhirat. Nah, yang seperti ini orang yang meninggal dalam keadaan berperang di jalan Allah, atau bukan di jalan Allah tapi membela negara. Bahkan orang yang berperang membela negara itu sama dengan berperang di jalan Allah. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan perang ini tidak perlu dibandingkan, tidak boleh dibandingkan orang meninggal dalam keadaan mati syahid. Makanya anak-anak di Gaza, kita semua bersedih, anak-anak di Gaza itu tidak dimandikan, langsung dibuat kuburan yang besar, kasih masuk semua. Karena dengan kemuliaan itu mereka mendapatkan derajat yang paling tinggi. Mereka ini nanti di akhirat tidak lagi dihisab Bapak dan Ibu. Orang-orang yang mati syahid itu langsung masuk surga, enak sekali mati syahid. Kenapa begitu? Karena sebab sakitnya mereka menghadapi sakaratul maut. Ketika mereka mati syahid ada kepedihan di dalamnya. Maka dengan kepedihan yang amat sangat terasa, dengan hal itu kita diberikan pahala, yaitu langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab. Enak sekali, tidak perlu dihitung dosa-dosanya. Kemudian ada jenis kedua, orang yang mati syahid di akhirat dia dihitung sebagai mati syahid. Di dunia perlakuannya masih seperti orang mati dalam keadaan biasa. Ada 5 keadaan. Orang yang mati syahid dalam keadaan terkena wabah penyakit. Nah, ini pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Nah, orang yang kedua ini tetap harus dimandikan. Iya, COVID. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut. Orang kalau sakit perut meninggal itu sakitnya minta ampun. Apalagi orang yang kena, lambung tidak tahu poli. Kena asam lambung. Ada orang kena asam lambung itu susah sekali bernafas. Ada orang kena asam lambung susah bernafas. Nah, itu karena sakit sekali. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggal tenggelam. Orang yang meninggal tenggelam juga dapat pahala mati syahid. Tapi orang yang dapat pahala mati syahid tidak diperlakukan sebagaimana orang yang meninggal di jalan Allah, orang yang berperang. Mereka tetap dimandikan. Jadi kalau ada orang meninggal sakit perut, dia mati syahid, tidak boleh dimandikan. Tidak, dia harus dimandikan. Kenapa? Karena dia hanya mendapatkan pahala syahid, tapi di dunia dia tetap diperlakukan sebagai orang yang meninggal dalam keadaan biasa. Kemudian apa lagi yang terakhir? Saya ingat-ingat. Yang terakhir adalah orang yang mati syahid tidak hanya di dunia. Orang yang meninggal mati syahid di dunia, dia dihitung mati syahid di dunia. Tapi di akhirat dia ternyata tidak dihitung sebagai orang yang meninggal di jalan Allah. Jenis ini adalah orang yang meninggal di jalan Allah sementara berperang tapi berlaku curang, lari dari medan perang. Orang yang lari dari medan perang, atau orang yang berperang hanya untuk supaya dapat gonimah. Gonimah itu harta rampasan. Dia berniat bukan untuk menegakkan kebenaran. Dia berjuang, dia berperang bukan untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk membela negaranya, cuman fokus kepada harta rampasan. Nah, orang seperti ini kita kan tidak tahu kan dia punya niat. Nah, karena kita tidak tahu dia punya niat dan dia mati dalam keadaan berperang di jalan Allah, kita tidak usah mandikan. Nah, inilah maksud dari orang yang di akhirat dia tidak dihitung sebagai mati syahid, tapi di dunia dia dihitung sebagai orang mati syahid. Tidak gagah, mending yang kedua saja. Meskipun tetap dimandikan, tapi dapat pahala sebagai orang yang mati syahid. Nah, kemudian itu bagian orang yang wajib dimandikan. Begitu juga dengan orang yang keguguran. Orang yang keguguran, bayinya yang keguguran dalam 4 bulan, sudah 4 bulan. Bayi yang keluar 4 bulan itu wajib dimandikan. Kalau dia misalnya 4 bulan sebelumnya memang ada tanda-tanda kehidupan. Nah, jadi bayi yang sudah 4 bulan di dalam perut, kemudian terpaksa dikeluarkan karena mungkin berbahaya bagi seorang ibu. Nah, bayi yang keluar ini kalau dia punya tanda-tanda kehidupan 4 bulan, maka dia tetap dimandikan.
Dan sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa memandikan jenazah ini wajibnya wajib kifai, wajib yang hanya berlaku oleh segelintir orang, tidak semua orang harus memandikan, ya. Kemudian ini kata musannif, qala musannif rahimahullah, wa kama yajibul ghuslu bima dzakarahul muallif yundabu lil jum'ah. Kita tahu ada wajib-wajib mandi. Nah, sekarang sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah mandi itu adalah ketika hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat itu wajib sunnah, ya. Sunnah. Dan dimulai dari kapan? Apakah setelah subuh? Tidak harus setelah subuh. Ketika sudah masuk fajar shadiq. Fajar shadiq, ya. Fajar shadiq itu tanda-tanda di alam. Biasa sudah muncul kayak penerang, kayak ada terang di ufuk timur. Ufuk timur sudah muncul tanda-tanda untuk mau masuk pagi. Itu namanya fajar shadiq. Kesalahan sebagian orang, fajar shadiq ditandai dengan azan. Tidak benar. Karena kalau begitu, orang bisa kasih akhir azan supaya orang bisa basahur. Nah, ini jadi iskal, jadi masalah bagi sebagian orang, mengambil tanda-tanda azan sebagai berhentinya waktu makan dan sahur. Meskipun berbeda tema ini, ya, tapi yang menjadi patokan di sini adalah munculnya fajar shadiq. Nah, ketika muncul fajar shadiq, so azan misalnya, dia so lihat waktu so masuk dan so azan, dan dia langsung mandi dengan niat untuk sholat Jumat atau mandi untuk Jumat, maka dia sudah dihitung mendapatkan pahala mandi Jumat. Jadi dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Dan ketika dia mandi Jumat, dia harus menghadirkan niat untuk datang sholat Jumat. Dia harus berniat untuk datang sholat Jumat. Perempuan boleh sholat Jumat? Perempuan itu boleh sholat Jumat sebenarnya. Aslinya boleh, tapi lebih baik mereka sholat zuhur. Tapi kalau mereka sholat Jumat, apakah harus sholat zuhur lagi? Tidak perlu. Tidak perlu. Kalau suka mau sholat Jumat perempuan, bagus juga dengar nasihat khutbah. Kenapa? Iya, dia mandi Jumat kalau untuk mau dapat pahala. Tapi untuk sholat Jumat tidak harus mandi, ya. Yang penting dia tidak melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Ingat, ya, hukumnya sunnah. Supaya orang tidak memberatkan diri. Jangan sampai anak belum mandi, sobat suar, tidak boleh sholat, tidak mau sholat Jumat. Tidak. Nah, ini bagian dari ketaatan. Nah, orang itu diuji dengan seperti itu. Dengan kita orang punya badan yang berbau, sehingga dengan berbau ini orang tidak mau lagi sholat. Orang diuji dengan seperti itu. Kemudian kalau tadi mau mandi Jumat supaya dapat pahala, kita mandi niat Jumat dan niat untuk menghadiri Jumat. Nah, ada yang lain. Disunahkan juga mandi Id, malam takbiran. Besoknya dia hari Id dan dia berniat untuk mandi, maka tidak perlu dia ada niat untuk menghadiri Id. Tidak perlu. Kapan waktu mandi Id? Waktu mandi Id itu, kalau tadi mandi Jumat, kalau mandi Jumat adalah dengan munculnya fajar shadiq. Nah, mandi Id itu pertengahan malam sudah dihitung pahalanya. Jadi kalau orang mau mandi untuk sholat Id besok, boleh tengah malam, pertengahan malam. Dan itu sudah mulai dia punya hitungan pahala kalau orang sudah mandi. Makanya kalau orang terbiasa sholat subuh, maka dia tidak bakuriki mandi pagi-pagi. So dekat mau hari raya toh, mandi untuk sholat Id. Mandi saja pas subuh. Itu sudah terhitung dia punya pahala. Begitu juga dengan sholat istisqa, sholat kusuf. Kemudian sholat mandi untuk orang Islam untuk orang kafir yang baru masuk Islam, orang mu'alaf. Mu'alaf itu wajib mandi atau tidak? Tidak, ya. Tidak wajib mandi. Kemudian orang yang sadar dari gilanya, orang yang sadar dari gila, dia juga disunahkan untuk mandi.
wal mughma alaihi illam yujnibu muddatal kufri wal jununi wal ighma wa illa wajaba. Begitu juga orang yang pingsan tapi dia punya pingsan itu tidak lama, maka dia hanya disunahkan. Kalau lama maka dia wajib mandi. Kalau dia sudah pingsan dalam keadaan lama ya, atau orang gila dalam keadaan lama. Oh afwan. Oh berarti di sini maksudnya orang yang kafir yang baru masuk Islam, di sini dikatakan wajib dia mandi. Wajib mandi. Wallahu a'lam. Insya Allah nanti kalau misalnya ini ada ustadz kita, nanti beliau yang akan menjelaskan kalau misalnya salah ya. Ya, jadi itu ya, ada sekitar 6 yang mewajibkan mandi, yaitu orang yang berhubungan meskipun tidak keluar, sudah masuk dia punya kemaluan. Kemudian yang kedua adalah keluarnya mani, keluar ya. Kemudian ada yang haid, yang nifas, melahirkan dan kematian. Kemudian bagaimana tata cara mandi? Tata cara mandi itu sudah dijelaskan kemarin ya, waktu pertanyaan. Cuman 2. Pertama dia niat, kemudian dia basuh semua dia punya anggota tubuh yang nampak. Meskipun ada dia punya sunnah-sunnah, tapi yang wajib cuma 2. Niat untuk wajib mandi. Jadi nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhon lillahi ta'ala. Jadi dia berniat begitu, dia siram dia punya badan semua, selesai. Bisa dia melaksanakan sholat. Apakah wajib? Apakah harus berwudu dulu supaya mau sholat? Tidak perlu, dia sudah suci. Dia sudah suci ya. Dan dia memang harus memaksudkan ketika dia berniat, dia harus ada kata-kata fardu. Makanya kan ada baca niat toh. Nah, di bacaan niat yang kita tahu itu harus dibaca semua. Nawaitul ghusla rafil hadas, supaya kita orang punya niat itu sah. Jadi para ulama itu dia buat bacaan niat supaya kita orang peniat itu jadi sah. Tapi niat itu bukan apa yang dilafazkan. Jadi meskipun kita orang tidak melafazkan niat, tapi ketika masuk dalam kamar mandi misalnya, dan memang sudah muncul niat saja tanpa mengucapkan niat mandi wajib, sudah kafah, dia sudah cukup. Tapi supaya tidak mau anak ini sobat niat atau tidak, makanya para ulama itu mewanti-wanti untuk baca saja niat, supaya tidak lagi mengira-ngira jangan-jangan anak belum berniat. Jadi itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kecelakaan pekerjaan. Iya, salah satu pahala orang mati syahid itu orang yang meninggal dalam keadaan celaka, yang celaka ya, ya. Atau orang yang kena reruntuhan. Ini yang tadi saya tidak sebutkan. Orang yang meninggal dalam keadaan terkena reruntuhan bangunan, sama dengan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khazini, itu insya Allah semuanya syahid. Amin. Nah itu juga termasuk orang yang kena mati syahid. Tapi mati syahidnya di akhirat. Di dunia dia tetap diperlakukan sebagaimana orang meninggal biasa, dia tetap harus dimandikan. Kalau misalnya dia kena reruntuhan juga termasuk mati syahid. Ya silakan. Izin Ustaz, dari penjelasan tadi kan ada terjadi yang orang kafir masuk Islam itu ada 2 pendapat ya, ada yang disunahkan mandi, ada yang diwajibkan. Ustaz Zulfikar, Kaif?
Yang saya tanyakan bukan halil muallaf wajib al-ghusl? La yajib? Yang Iya. saya tanyakan adalah bukan orang kafir, tapi orang Islam, tapi dalam menghargai temannya, dia bukan memakan daging ini ya, tapi karena menghargai biar bodepe kuat dia bilang. Iya. Tapi dengan kejadian tersebut dia mengatakan setelah itu tidak mungkin saya mau cuci dengan tanah ini, saya pepuru ini. Jadi dia untuk menghilangkan itu dia mandi wajib. Jadi itu kalau menurut keterangan dia. Tapi kalau dikatakan oleh Ustadz, sedangkan yang orang kafir masuk Islam itu terjadi pertentangan ya antara tidak wajib dengan ini. Sedangkan dia ini orang Islam, tapi boleh dapat makan DP kuah, dia harus mandi wajib katanya. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tidak ada ketentuan harus mandi wajib ya, karena sudah pemakan. Tapi bagaimana menghargai orang kafir? Apakah itu termasuk dibolehkan makan makanan orang kafir? Mau menghargai kan? Selama itu makanan halal, yang kita lihat adalah makanan halal. Misalnya ikan goreng. Tapi ini di acaranya orang kafir, acara Natal misalnya. Yang kita lihat adalah ikan goreng. Tapi yang di belakang itu kita tidak tahu dia masak pakai balanga yang sama atau tidak. Tapi orang yang di rumah itu coba bilang ini makanan halal. Sudah, dengan itu sebenarnya kita tidak perlu cari di belakangnya. Makanya di dalam kitab Manhajus Sawi, al-halalu huwa ma' fi i'tiqadil kasib la fi nafsil amr. Maksudnya halal itu adalah apa yang menjadi keyakinan kita. Tapi keyakinan kita ini itu berlaku bagi yang tadi yang tidak jelas. Nah, kaidah ini yang tadi saya sebutkan bahwa itu halal tergantung keyakinan kita, itu kaidah hanya terpakai dalam keadaan sesuatu itu tidak jelas bagi kita. Cuman secara misalnya orang dapat lihat itu halal kayak ikan goreng, itu kan kelihatan secara ain itu halal. Tapi di belakang itu kita tidak tahu apakah tercampur dengan makanan lain. Nah, bagian di belakangnya itu tidak perlu kita cari tahu. Kita makan makanan yang halal, dia sudah dihukumi halal. Tapi ketika dengan keadaan orang syak, ragu, tapi orang mengambil keyakinan bahwa kayaknya tak campur, nah itu haram, tidak boleh. Tapi kalau orang misalnya dia ambil keyakinan, oh tidak, orang dapat lihat makanan yang boleh makan, maka boleh. Tapi kalau dia ragu, dia pikir ragu, maka itu tergantung apa yang dia niatkan. Nah sekarang menghargai makanan, bagaimana kalau itu makanan haram, memang jelas makanan haram yang jelas. Apakah menghargai teman itu dibolehkan untuk makan itu? Tidak. Memakan makanan yang haram itu indad darurah, ketika dalam keadaan darurat. Darurat itu seperti apa? Dia punya ukuran. Darurat itu kalau tidak makan mati. Sudah, cuman itu saja. Orang kalau tidak makan dia mati. Dan dia hanya makan ala sekadarnya, bukan untuk sampai kenyang. Yang penting tak sambung hidup. Di padang pasir yang ada bangkai, bangkai manusia lagi kita orang petaman, maka boleh orang makan dengan hal yang seperti itu, boleh kita orang makan untuk sekedar menyambung kehidupan. Itu keadaan darurat ya. Tapi kalau menghargai teman, tidak usah. Agama ini milik Allah, bukan milik kita orang petaman, ya. Iya. Tingkat iman seseorang itu kan berbeda. Iya. Kalau ti Ustadz mungkin tidak mau makan itu, cuma orang lain. Saya bertanya di sini bukan karena diri saya sendiri. Ini adalah sempat teman curhat. Kemudian ini menghargai, tapi bawa DP kuah dia makan ini, bukan DP daging, bawa DP kuah. Cuman pada intinya materi kita hari ini adalah mandi wajib. Jadi apakah kalau teman saya itu berprinsip untuk
menghilangkan rasa yang tidak enak di dalam hati itu dia mandi wajib. Sedangkan orang kafir masuk Islam tidak wajib masuk, tidak wajib mandi, tidak diwajibkan mandi wajib. Jadi pada intinya biar tidak mandi dia tetap masih Islam. Berarti begitu ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jadi semua dosa besar selain syirik, semua dosa besar selain syirik, maka orang itu tidak akan keluar dari Islam ketika dia melakukan. Hatta dia makan daging babi tidak akan mengakibatkan dia keluar dari Islam. Karena berbeda dengan firqah-firqah dhallah, aliran-aliran sesat lain yang mengatakan orang melakukan dosa besar itu kafir. Makanya ISIS itu mengatakan bahwa, atau Khawarij ya, orang yang suka babom, itu bagi mereka yang melakukan dosa besar itu kafir. Nah, kita tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang pelaku dosa besar adalah mukmin yang fasik, orang mukmin yang berbuat kerusakan. Dia tetap beriman. Dia masih mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada, dia masih bersyahadat. Jadi, kalau ada orang melakukan hal-hal yang diharamkan, maka dia tidak keluar dari Islam. Kecuali dia melakukan kesyirikan, berbuat musyrik, santet-santet. Ya. Kemudian apakah dia perlu mandi? Iya, dia tidak perlu mandi. Tapi kalau misalnya dia mau mandi untuk supaya hatinya tenang, itu dibolehkan. Ada orang disunnahkan mandi taubat. Nah, itu mungkin nanti masuk bagian itu. Sunnahnya mandi taubat. Itu ada, dia punya ini sendiri. Dan dia ikutkan lagi dengan sunnah taubat, sholat sunnah taubat, selesai, dapat pahala sempurna. Ya, silakan. Ustaz. Ustaz, ini mau tanya Ustaz, masalah mayat ini Ustaz. DP tata cara untuk memandikan mayat yang benar. Karena banyak orang kita tidak tahu, cuma tahu mayat itu dimandikan, tapi tidak tahu bagaimana tata cara memandikan mayat yang benar sesuai hukum Islam Ustaz. Makasih Ustaz. Sebelum dijawab Ustaz, tata cara mandi mayat ya, saya itu setiap melihat flyer yang dikirimkan oleh teman-teman Sabab Al-Husna ini, di situ itu ada pelatihan tentang mandi jenazah. Saya tertarik, tidak tahu kapan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyambung dengan itu, menyambung dari Kak Riki. Ya, kita ada nanti program pelatihan jenazah, komparasi antara syariat dengan adat. Selama ini kan kita mendengarkan pelatihan jenazah tapi hanya sesuai syariat. Kemudian di adati itu kita orang lupakan. Nah, nanti kita orang akan adakan itu, dan untuk menjawab persoalan itu daftarkan saja. Insya Allah itu nanti mau diadakan. Ya. Dan saya tidak berhak untuk menjawab itu karena mau melangkahi daripada guru saya. Nanti yang akan jadi pematerinya Ustadz Kiai Helmi, insya Allah. Iya. Tes. Ya, terima kasih. Saya langsung saja Ustadz. Ini saya mau tanya, apakah ini syirik atau tidak? Misalnya begini, ada seseorang yang sakit keras, dia sudah berusaha ke dokter, sudah berusaha kemana saja, tetapi ada yang menyampaikan, coba pergi sama bapak A atau ibu A, insya Allah penyakit ini akan disembuhkan. Nah, kalau misalnya seseorang ini pergi dengan usulan teman tadi, karena penyakit ini sudah diusahakan, kita sudah ke dokter kemana saja, tetapi katanya pergilah ke si A ini, sudah kita ke sana. Alhamdulillah dengan bantuan Bapak ini penyakit seseorang ini sembuh. Nah, tetapi kita pergi ke Bapak ini atau Ibu ini, dia sembuhkan dengan cara
obat tradisional ke atau obat apa, tetapi orang bilang oh itu orang pintar begitu. Nah, apa kita termasuk syirik atau bagaimana? Tetapi kalau kita berniat, kita pergi ke orang itu dengan niat mau sembuh, tetapi Allah yang sembuhkan, tetapi Allah gerakan mungkin dari bapak itu yang atau ibu yang sembuhkan kita, tetapi niat kita ini kan kita usaha ikhtiar, iya kan? Ikhtiar. Mungkin Allah gerakkan kita harus pergi ke bapak ini akan sembuhkan penyakit kita. Nah, itu apakah masuk syirik atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, mungkin ini menyambung apa yang dipertanyakan oleh Ibu Haji. Di kalangan kita juga ini Ustadz, kayak misalnya begini, anak-anak sekarang kan kayak kita punya hajat, misalnya kita ingin ikut ujian, ingin masuk tes kayak kepolisian, PNS atau apa, tapi ada ya kebiasaan-kebiasaan mungkin adat dari orang tua. Kalau misalnya dihilangkan dulu rasa takutnya, dikasih mandi dulu, ya dikasih mandi, dikasih cingke. Itu juga termasuk kategori syirik atau tidak? Karena saya lihat sampai saat ini banyak orang-orang yang mengandalkan hal-hal yang begitu. Terima kasih. Baik, untuk menjawab hal tersebut kita harus punya kayak standar ya, bahwa semua kaum muslimin, semua orang beriman itu ya pasti beriman kepada Allah. Dan dia secara hakikat itu pasti meminta kepada Allah. Adapun yang secara zahir tampak kita meminta tolong kepada orang lain, itu kata para ulama hanya sekedar majaz. Kita minta tolong kepada dokter untuk disembuhkan, tapi yang kita tahu bahwa yang menyembuhkan bukan dokter, Allah yang menyembuhkan. Sekarang bagaimana kasusnya antara dokter dengan orang pintar? Apa yang dilakukan dokter ini semua adalah ilmu misalnya ilmu tentang badan. Jadi dia berdasarkan apa yang dia pelajari, maka atau berdasarkan dengan pengetahuan si dokter ini terhadap bagian dalam tubuh, maka dia tahu penyebab daripada sakit dan dia bisa mengobati hal tersebut. Nah, sekarang dukun bagaimana? Dukun juga sama sebenarnya. Dukun, apalagi dukun Islam ya. Dukun Islam maksudnya yang dia sebenarnya hanya berdasarkan tajribiyah. Tajribiyah ini hanyalah sesuatu yang terulang-ulang. Jadi misalnya ada yang mengatakan doanya ini manjur. Nah, manjurnya ini bukan karena doanya, tapi karena banyak pengulangan dan itu sering terjadi, maka hal tersebut orang meyakini itu pasti terjadi. Tapi ada kalanya di tempat lain itu tidak berlaku doa kita tersebut. Makanya kalau misalnya mau datang kepada orang pintar, lihat dulu apakah dia menyembuhkan ini, meyakini bahwa kekuatan daripada penyembuhan ini memang dari dia, maka ini dia telah melakukan kesyirikan. Ini untuk si dukun. Kalau si dukun melakukan hal tersebut, maka dukun ini melakukan kesyirikan. Nah, kalau orang yang datang kepadanya belum tentu, karena kita tidak tahu bagian belakangnya. Bisa saja kita yang memang disembuhkan lewat hal tersebut dan kita lebih yakin hal tersebut, maka itu tidak masalah. Tidak masalah selama kita tahu bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengambil sebab-sebab dari kebiasaan yang senantiasa terulang. Orang datang pada dia jadi sembuh. Adapun dia kasih minuman, nah bisa saja dia telah meriset tersebut. Obat-obat yang dia lakukan, obat-obat herbal, bisa saja itu lebih menyembuhkan daripada apa yang dilakukan oleh dokter. Tapi itu yang telah saya jelaskan. Adapun saya tetap akan datang ke dokter. Kenapa? Karena di bagian dokter ini datang kepada dokter, di situ sudah teruji sebenarnya. Nah, yang lain ini kita hanya menduga-duga sebenarnya. Datang kepada orang pintar ini sebenarnya tidak sampai pada keyakinan yang tinggi sampai bisa bikin sembuh sama dia.
Tapi ini menurut saya orang itu mending dia datang ke dokter karena berdasarkan ilmu pengetahuan. Sementara orang pintar belum tentu berdasarkan ilmu pengetahuan. Tapi kalau misalnya ada orang datang kepada mereka, dibolehkan selama dukunnya ini muslim. Jadi selama orang dukun ini sebenarnya harusnya tukang obat saja. Tukang obat ya, tidak usah bilang dukun. Karena dukun ini kalau di istilah kita adalah orang yang minta doa daripada jin-jin. Nah, kalau ada orang seperti itu yang kita tahu dia sering bermuamalah dengan jin, maka jangan datang kepada dia. Kalau ada orang yang kita orang tahu dia jaga baca-baca lati lo atinggola, lati lo suwaw, ada yang begitu kan, dia punya doa-doa yang seperti itu, yang disebut-sebut lati-lati. Nah, itu hati-hati kalau ada doa-doa seperti itu. Tapi kalau dia hanya mengambil dari bacaan-bacaan Al-Quran, maka insya Allah dengan bacaan Al-Quran itu dia sembuh. Jadi dia mengambil doa yang ada dalam Al-Quran. Seingat saya ada ulama yang menulis hal tersebut kalau tidak salah. Dengan doa-doa mujarrab. Ada doa-doa mujarrab. Wallahu alam. Kemudian ada yang mau mandi supaya hilang rasa takut. Itu kayaknya sudah ada memang penelitian supaya mau hilang rasa takut memang mau mandi. Nah, adapun orang tua menjelaskan di situ ada manfaat, misalnya ada satu kekuatan yang bisa bikin orang itu tak buka dia punya pikiran. Sebenarnya itu hanyalah penjelasan supaya tidak terlalu panjang. Jangan bergunting kuku malam karena mau tak potong umur. Itu hanya penjelasan singkat daripada jangan bawa potong kuku tidak mendapat lia. Karena itu orang, apalagi kita termasuk orang Asia, orang Indonesia, itu lebih suka dengan hal-hal yang mistis daripada kita orang langsung kasih tahu yang aslinya. Mendingan orang itu dibilang tidak boleh buang sampah di hutan karena nanti itu sampah akan bikin orang jadi penyakit atau setan mau bikin bagaimana lah. Nah, mending orang itu dikasih takut begitu daripada mau bilang jangan buang sampah di hutan karena bikin banjir. Orang tidak akan percaya. Jadi sebenarnya kalau ada mitos-mitos yang seperti itu sebenarnya adalah penyingkatan daripada penjelasan yang panjang. Jadi kenapa supaya mandi kemudian dikasih doa itu supaya ya tidak mengantuk saja pas ujian, lebih segar. Wallahu taala a'lam. Masih ada pertanyaan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan mengenai mandi jenazah. Kalau pada masa dulu orang tua-tua itu, kalau memandikan jenazah itu ada caranya. Seperti kan ada banyak standar pada anaknya atau keluarganya. Namun sekarang ini tidak ada alat untuk mandi jenazah. Alat itu macam sudah dibikin begitu rupa. Kira-kira bagaimana? Apakah mandi jenazah seperti atau sah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam. Karena persoalan mandi jenazah ini belum sampai ke saya. Jadi ala kulli hal soal mandi jenazah itu ya sebagaimana yang sering terjadi kalau ada orang bekas mandi jenazah. Adapun kalau misalnya ada alat untuk membandikan jenazah, itu wallahu a'lam, saya belum dapat dia punya jawaban. Tapi mungkin saya tidak bisa menjawab. Silakan, ada pertanyaan lain? Mengkafani mayat perempuan. Kif? Mengkafani laki-laki? Tergantung, kalau dia ahlul bait daripada si mayat maka dibolehkan. Mungkin kalau dalam keadaan darurat maka dibolehkan.
Saya tidak tahu bagaimana tata caranya, mungkin ada sebagian yang harus ditutup, mungkin sebagian ada yang ditutup, tapi apa-apa saja dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Dibolehkan ya, kalau memang dalam keadaan darurat seperti tadi, ibunya memang takut untuk tidak ada yang mau kasih mandi. Kalau tidak mau kasih mandi, semua dapat dosa. Nah, itu termasuk yang darurat. Ya, itu yang termasuk darurat. Tentang mandi wajib ini Ustaz. Ya. Mandi wajib. Iya. Semua lari jauh ini kalau mandi jenazah. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz bahwa mandi wajib itu kita hanya dua ya, niat dan mengguyurkan air ke seluruh badan. Tapi ada pemahaman lain, ada tata cara lain. Maksudnya dia ini kurang yakin kalau bomba niat dengan Mandi. mengguyurkan. Oh ya. Iya, kalau boleh ada pandangan lain karena Oke, supaya dia Iya. so azan ini sebenarnya. Ya, supaya dia yakin, maka ada sunnah-sunnah yang dilakukan supaya dia merasa ini. Yang pertama, tunggu, saya lihat bagian mana. Pertama dia harus berdiri untuk sunnah-sunnahnya ya, supaya dia lebih yakin. Ya dilakukan yang sunnah-sunnah mandi wajib. Dia berdiri, kemudian menghadap kiblat, kemudian berwudu sebagaimana biasa. Ustaz, di kamar mandi masa mbak wudu? Boleh mbak wudu di kamar mandi. Kemudian tasmiyah, kamar mandi yang tidak ada ini ya, tidak ada kloset. Kemudian dia mengucapkan bismillah. Kalau ada kloset dalam hati ya, bismillah. Kemudian dia membasuh dia punya leher setelah bismillah. Kemudian dia melakukannya semua itu secara 3 kali. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Jadi yang pertama dia menghadap kiblat dan dia berdiri untuk supaya dia punya mandi wajib itu sempurna. Nah, setelah itu semua, pertama dia cuci dulu dua tangannya. Dia cuci dua tangannya, dan itu dilakukan 3 kali. Cuci tangan 3 kali. Kemudian membersihkan dia punya kemaluan daripada kotoran. Kalau misalnya ada yang kotor. Kemudian dia berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Belum ini ya, belum wudu. Setelah kumur-kumur dan memasukkan air di dalam hidung, kemudian dia berwudu dengan wudu secara sempurna. Bukan cuman wajib-wajib wudu, tapi dia berwudu sebagaimana biasa. Dan dia berniat sebelum wudu itu berniat untuk mengangkat hadas kecil, meskipun tidak ada hadas kecil. Wa illam yakun alaihi, ini katanya. Nah, setelah itu, setelah berwudu, summa yata'ahadal ma'atif. Kemudian dia gosok dia punya leher, dia cuci. Kemudian dia siram air di kepalanya. Summa ala ma aqbala minasyiqil aiman. Kemudian dia siram bagian kanannya dulu. Bagian kanannya dulu. Baru kasih kena bagian belakang juga, kanan belakang. Kemudian sebelah kiri. Begitu juga dengan air kasih kena bagian kiri belakang. Sudah selesai. Sempurna dia punya. Kemudian tuh sedikit. Kemudian ada makruh yang dilakukan ketika mandi junub. Dan makruh itu sebagaimana yang ada di dalam makruh wudu. Jadi ketika kita mandi wajib, hukum makruhnya itu sama dengan hukum tadi yang ada dalam wudu. Kalau kita tinggalkan semua ini yang tadi saya jelaskan secara tertib, maka dia melakukan hal-hal yang makruh ketika mandi. Kemudian selanjutnya juga makruh bagi orang yang habis berhubungan, orang junub yang makruh adalah langsung tidur. So capek dia, so basuar dia melakukan hubungan, so capek, so suka tidur. Nah, tidurnya ini makruh ya, bukan haram. Kemudian dia juga makruh untuk melakukan lagi. So capek toh, istirahat. Tidak apa-apa, cuman istirahat, langsung dia lanjut lagi jima'. Ini juga makruh untuk berhubungan. Kemudian dia makan dalam keadaan junub, dalam keadaan belum mandi. Ini juga makruh. Dan minum juga sama sebelum wudu. Jadi kalau supaya dia punya kemakruhan ini mau hilang, ya orang wudu kemudian tidur. Kalau suka tidur, nanti misalnya nanti besok pagi mau mandi, soalnya tengah malam mau sakit kepala, mau sakit, orang sama kantor ada. Nah, supaya semua ini hilang, kemakruhan ini, kita berwudu supaya menjadi mubah, jadi boleh semua. Kalau tidak wudu, maka dia melakukan makruh. Begitu juga misluhu manin qata'a haiduha au nifasuha illa fil jima'. Dan yang semisalnya juga sama bagi orang yang setelah haid dan dia belum mandi, dan juga orang yang setelah nifas dan dia belum mandi, maka dia kena kemakruhan. Berbeda dengan jima'. Jadi orang setelah haid toh dan langsung melakukan jima', meskipun dia sudah bersih, tapi perempuannya ini belum mandi, maka atau mau berhubungan dengan istri yang belum mandi wajib, meskipun sudah bersih dia punya haid, ini tidak boleh, haram. Tidak boleh, dia harus mandi dulu. Sabar. Mandi dulu tinau. Mandi dulu ti kakak. Saya boleh bicarain karena ini kan aman. Aman toh? Halo, berdasarkan barang. Ini juga sama. Dan tidak boleh melakukan hubungan kalau di dalam kemaluan itu ada najis ya, atau mutanajis. Kecuali, ini terkecuali.
orang yang punya penyakit salisil baul. Ada orang punya penyakit, subhanallah, dia sering keluar, dia punya kincing. Kasihan. Mudah-mudahan kita tidak kena penyakit itu, amin. Nah, dia dibolehkan untuk melakukan jima kalau dia punya istri mau. Ya, bolehkan. Dan bagaimana dengan orang yang begini yang selalu keluar dia punya ini? Apa dia punya niat wudu? Dia punya niat wudu untuk supaya dibolehkan sholat. Dia wudu untuk supaya dibolehkan sholat. Dan untuk melakukan sholat lagi dia harus wudu. Itu untuk yang kena penyakit. Wallahu alam. Setelahnya itu sudah masuk syarat-syarat wudu. Insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz selanjutnya. Kita masih punya sekitar 12 menit. Ya, silakan. Satu Ustaz. pertanyaan saja. Tanya setan, tidak? Ustaz, ini mau tanya masalah tadi mandi basah. Mandi, Mimpi basah. Mimpi basah jadi harus mandi ya Ustaz ya. Ini kasusnya ini Ustaz, ini para pendaki gunung Ustaz. Ketika dia tiba di puncak, dia mimpi basah waktu malamnya. Airnya tinggal 1 botol aqua. Nah, dia gunakan mandi dengan gunakan ambil air wudhu 1 botol aqua. Apakah sah atau tidak Ustaz? Makasih Ustaz. Tidak usah mandi. Dia bertayamum saja, sholat. Yang boleh? Boleh. Sah Dia itu? Sah. Oke, makasih banyak Ustaz. Tapi dia harus ulang-ulangi itu kalau dia mau melakukan sholat. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mengetahui semua ini. Masih ada pertanyaan? Oh, masih ada. Satroma. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pernah pengalaman dengan teman saya, beliau itu penyakitnya itu sering keluar air kencing, ya kan? Apakah ketika tipe orang itu dalam setiap 10 menit itu dia harus kencing-kencing terus begitu? Nah, ketika datang waktu sholat, apakah beliau ini akan mengulangi sholatnya atau tidak? Karena penyakitnya rutin begitu, tidak bisa ditahan-tahan. Subhanallah, itu juga pernah terjadi kepada Al-Imam Malik. Imam Malik juga pernah kena penyakit seperti itu, Masya Allah. Makanya kalau orang yang punya salisil baul, itu penyakitnya salisil baul ya, itu dia harus pakai popok, sesuatu yang bisa menghalangi dia punya kencing keluar. Dan sholatnya itu atau wudunya itu akan sah dia punya sholat ketika dia berniat untuk istibahati sholat, atau dia berwudu untuk diistibahati sholat. Dia berwudu untuk supaya dibolehkan untuk sholat. Jadi dia punya niat bukan lagi mengangkat hadas. Ubah saja niat. Saya niat untuk supaya bisa sholat wajib. Nah, niatnya ini sudah dianggap. Nah, dan tidak akan dianggap ketika dia berniat saya niat untuk mengangkat hadas kecil, tidak boleh. Karena tidak terangkat dia punya hadas kecil. Jadi niat itu hanya pakai istibahati sholat, bukan niat untuk mengangkat hadas kecil. Dan itu termasuk rukhsah ya. Jadi itu penyakit Allah yang berikan dan Allah yang berikan solusi. Dan alhamdulillah syariat kita memang subhanallah sangat sempurna menjawab hal seperti itu. Dan setelah penjelasan ini, maka ilmu itu akan senantiasa tertancap ketika kita amalkan. Jadi saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk mengamalkan semua yang telah kita lakukan minimal 1 kali. Macam tadi mandi junub dengan sunnah-sunnahnya minimal sekali. Karena jangan sampai kita termasuk orang yang mendengarkan ilmu tapi kita tidak melaksanakannya, dan itu nanti akan menjadi salah satu sebab atau orang yang pertama kali menjadi bahan bakar api neraka adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan dia punya ilmu. Jadi amalkan walaupun hanya sekali, yang sunnah-sunnah amalkan walaupun hanya sekali. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, segala yang kurang itu datangnya dari saya, dan segala kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ini dari Rema Muda. Ada yang mau puasa Senin Kamis? Kalau ada
boleh tuh orang bikin program buka puasa. Dari dulu Rema Muda itu suka bikin puasa buka puasa Senin Kamis, tapi takutnya mau kasih hadiah ke sana ada yang berpuasa. Alah. Tapi ala kulli hal masih akan diperdebatkan. Intinya kami telah menyodorkan hal ini tergantung kepada para jemaah. Ya masih ada sekitar 8 menit, silakan kepada para jemaah. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.